Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kembali lagi kita berjumpa dalam channel ini Ukhrijat Linnas. Tetap ikuti channel ini teman-teman sekalian untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dukung channel ini dengan cara subscribe, tekan tanda lonceng supaya setiap video yang kami buat ini bisa didapatkan notifikasinya. Apakah Salafi Wahabi itu bahagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini pertanyaan dalam grup Facebook, karena mereka juga mengklaim diri mereka sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka juga mengaku, pengakuan ini baru muncul di akhir-akhir. Kenapa? Dulu mereka menggunakan nama mereka dengan nama Salafi. Mereka menisbatkan diri mereka sebagai pengikut ulama salaf. Tetapi teman-teman sekalian, ternyata fatwa-fatwa atau hujah-hujah ulama salaf itu berbenturan dengan pendapat guru-guru mereka, bertabrakan. Pendapat ulama salaf itu tidak berkesesuaian dengan pendapat guru-guru mereka, seperti pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan pendapat ulama-ulama salaf yang lain tidak sinkron, sehingga pengakuan mereka sebagai salafi itu terbantahkan sendiri dengan tidak sinkronnya atau bertabrakannya pendapat ulama salaf dengan pendapat mereka. Sehingga kata salafi yang senantiasa mereka gaungkan, senantiasa mereka sampaikan, dakwahkan, ucapkan, ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka lontarkan. Tidak sama. Karena pemahaman ulama salaf tentu saja berbeda dengan pemahaman mereka. Manhaj mereka bertolak belakang. Belum lagi masalah akidah, tauhid, jelas tidak sama. Itu yang pertama. Terus berjalan waktu dan orang-orang mengetahui bahwa ternyata mereka ini bukan salafi. Mereka bukan salafi. Mereka hanya mengklaim diri mereka sebagai salafi, tetapi mereka sesungguhnya bukan pengikut para ulama-ulama salaf. Sama sekali bertolak belakang. Maka ketika berjalannya waktu, mereka pun menyadari bahwa sesungguhnya hujah mereka, fatwa mereka itu tidak sama dengan fatwa dan hujah ulama-ulama salaf. Maka mereka merubah nama mereka menjadi nama Wahabi. Mereka mengganti nama Salafi diganti dengan nama Wahabi, yang mereka menisbatkan diri mereka kepada Syekh Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nama Wahabi awal-awalnya ngetren di kalangan mereka. Mereka menyampaikan bahwa Wahabi ini adalah pembaharu Islam. Dia memurnikan tauhid. Dia menghilangkan penyakit tahayul, penyakit bidah, penyakit khurafat. Ternyata setelah berjalannya waktu, ucapan-ucapan mereka justru kembali kepada mereka sendiri. Ternyata pelaku bidah yang sesungguhnya adalah mereka. Mereka telah membuat perkara baru yang sangat besar yang bertentangan dengan syariat Islam, yaitu pembahagian tauhid, tritauhid menjadi 3. Maka rusaklah nama Wahabi sebagaimana rusaknya nama Salafi. Lalu kemudian setelah nama Wahabi rusak, mereka mengganti dengan nama As-Sunnah. Mereka mengganti nama mereka As-Sunnah, sehingga ustadz mereka digelar sebagai ustadz sunnah. Bermacam-macam bahagian atau pekerjaan mereka dilabelkan dengan sunnah, baik masalah agama ataupun masalah dunia, semuanya dikasih cap atau label sebagai sunnah.
Karena mereka mengklaim diri mereka sebagai as-sunnah, sehingga mereka digelar sebagai ustadz sunnah. Khusus bagi mereka saja. Di luar dari mereka itu bukan ustadz sunnah. Yang ustadz sunnah ini hanya mereka saja, sehingga pengikut-pengikutnya itu memanggil mereka sebagai ustadz sunnah, disebut sebagai ustadz sunnah. Maka teman-teman sekalian, sunnah, as-sunnah pun ini sudah mulai rusak di kalangan mereka. Kenapa? Karena ternyata gelar ini yang mereka sandarkan kepada mereka itu pun menyelisihi sunnah. Banyak perkara-perkara yang mereka buat ternyata tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai daripada bagaimana cara mereka menghadapi perbedaan pendapat. Mereka sama sekali tidak mau berlapang dada. Mereka senantiasa menjadikan orang lain sebagai pelaku bidah apabila amalan itu berbeda dengan mereka, sekalipun amalan tersebut dikerjakan oleh ulama salaf. Dia mengklaim itu bid'ah. Maka teman-teman sekalian, nama as-sunnah pun ini telah rusak di kalangan mereka, sehingga mereka sendiri pun malu untuk mengklaim diri mereka sebagai ustadz sunnah. Sekarang kita sudah tidak mendengar lagi nama-nama ustadz mereka dipanggil sebagai ustadz sunnah. Kenapa? Karena mereka sudah malu. Ternyata mereka menyelisihi sunnah. Ya. Lalu kemudian karena mereka sudah merusak nama-nama mereka yang lalu, Salafi dirusak, Wahabi dirusak, As-Sunnah dirusak, maka mereka mengklaim diri mereka sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Mereka masuk dalam golongan kita. Mereka ingin bersatu dengan kita. Mereka ingin berbaur dengan kita. Tapi ternyata teman-teman sekalian, air dan minyak itu sama sekali tidak bisa bersatu. Api dan air itu tidak bisa bersatu. Ya, tidak bisa bersatu. Kalau api yang lebih besar, maka dia akan menghabiskan itu air. Kalau airnya lebih banyak, maka dia akan memadamkan itu api. Tidak bisa menyatu. Begitu pula dengan mereka. Salafi Wahabi, sekalipun mereka mengklaim diri mereka sebagai ahlu sunnah wal jamaah, mereka berbaur dengan kita, mereka menyatu dengan kita, mengaku diri mereka sebagai ahlu sunnah wal jamaah, mengklaim diri mereka, tetapi ini tidak akan bisa menjadikan mereka satu dengan kita. Kenapa? Karena ahlu sunnah wal jamaah, teman-teman sekalian, mereka memiliki pemahaman sebagaimana pemahaman ulama salaf, pemahaman para sahabat. Ya. Sedangkan pemahaman mereka menyelisihi. Kemudian akidah ahlu sunnah wal jamaah tidak semua sama. Asy'ari, ya. Para sahabat Rasulullah, sedangkan mereka menyelisihi, tidak sama. Sehingga sekalipun mereka mengatakan diri mereka ahlu sunnah wal jamaah, maka itu akan tertolak dengan sendirinya. Bukti, contoh, yang manakah yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah? Siapakah mereka? Mudah. Mereka yang senantiasa berlapang dada ketika ada perbedaan, tapi dalam satu akidah, satu keyakinan, satu iman. Sekalipun berbeda mazhab, itu ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Muhammadiyah, NU, Jamaah Tabligh, para habaib, mereka semua ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan Salafi Wahabi, mereka tidak mau mengakui kebenaran daripada NU. Senantiasa mendoktrin jamaah mereka bahwa amalan-amalan NU ini adalah bid'ah. Mereka tidak mau bersatu dengan jamaah tabligh karena mereka menganggap jamaah tabligh ini sesat. Ya. Dengan akal dan pemikiran mereka.
Mereka tidak mau mengikuti ustadz-ustadz dari Muhammadiyah karena mereka menganggap manhaj mereka bermasalah. Mereka tidak mau mengikuti para habaib. Kenapa? Karena ada kedengkian di dalam hati mereka. Ada kebencian kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman sekalian, klaim mereka terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tertolak dengan sendirinya. Mereka mengambil jalan sendiri, sementara kita habaib, kita muliakan mereka. NU kita muliakan, Muhammadiyah kita muliakan, dan mereka adalah bagian daripada kita, dan kita adalah bagian daripada mereka. Sementara Salafi Wahabi, tentu saja mereka bukan bahagian daripada Jamaah Tabligh, bukan bahagian daripada Muhammadiyah, bukan bahagian daripada NU dan yang lainnya, sehingga mereka tidak layak disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tetap Salafi Wahabi sekalipun mereka mengaku sebagai Ustadz Sunnah. Silahkan mereka mengaku apa saja, mengklaim diri mereka siapa, tetapi fakta dan kenyataan yang ada, yang nampak, yang kita lihat, mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan kita yang mengeluarkan mereka, tetapi mereka yang memisahkan diri dan keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah teman-teman sekalian bahagian daripada pemikiran kita, ya, dengan fakta yang ada bahwa sesungguhnya mereka telah merusak nama-nama yang mereka sandang sendiri, lalu kemudian menggantinya lagi, kemudian menggantinya lagi, kemudian menggantinya lagi, sehingga tibalah mereka di ujung yang di sana tidak ada lagi nama-nama selain daripada nama yang terbaik, yang mereka ingin ikut bergabung bersama kita, tetapi mereka mengklaim mereka yang jauh lebih mulia, jauh lebih baik, jauh lebih selamat daripada kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, terus ya, ikuti channel kami Ukhrijat Linnas. Jangan lupa subscribe, kemudian tekan tanda lonceng dan beri komentar, ya. Beri komentar di bawah bagaimana tanggapan kalian tentang Salafi Wahabi, ya. Ada komentar, kolom komentar, berikan tanggapan kalian tentang mereka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.